sayang aja gitu, satu-satunya lembaga khusus anak yang ada di instansi pemerintah itu yang perlu digarisbawahi sebenarnya, yang ada dalam lembaga negara itu cuma KPAI, tapi wewenangnya nggak ada. Sangat besar gitu. Jadi buat yang selama ini juga mungkin banyak DM-nya bukan di akun saya. Kebetulan kan saya ada media, DM-nya di akun media itu karena pernah ada satu video yang kita bahas terkait bantuan hukum. Sebenarnya kita undang nih narasumbernya, cuman beliau lagi ada kegiatan, masih rekan beliau juga. Dia lagi ada kegiatan, waktu itu kita bahas terkait bantuan hukum. Tapi lebih banyak orang yang tiba-tiba DM yang berkaitan dengan anak malah. Iya, terus saya bingung jawabnya gimana jawabnya gimana? Mungkin kita bisa jawab di sini kan, atau jawab. Maksudnya ketika orang tua ini kita masuk di fase awal si anak ini bermasalah terkait hukum, kita tarik dua-duanya ya, baik korban atau dia sebagai pelaku. Bagusnya seperti apa? Bagusnya orang tua ini bertindaknya seperti apa atau apa? Kalau aku sih yang pertama saran kalau aku gini, yang pertama kalau misalnya dia sudah masuk baik sebagai korban atau pelaku, pertama sih memang harus berani buat lapor. Kebanyakan orang tua, kalau menurut saya, dia hanya cuma cerita nih, ketika dikasih tahu nih inputnya, oh ntar bakal begini, kan beda orang beda pendapat. Gitu. Kadang malah ada yang mendadak mundur, apalagi anak sebagai korban. Gitu. Takutnya nanti anak saya begini, nanti anak saya begini, iya malu atau bagaimana. Gitu. Dan yang kedua, sebenarnya kan di setiap pengadilan itu ada pos bantuan hukum, dimana kalau memang ada masalah tindak pidana gitu, terutama anak sebagai korban atau anak pelaku lah sebenarnya sama, itu sebenarnya bisa gitu ke pos bakum itu sendiri gitu. Tapi ntar pos bakum senior saya yang menjawab masalah itu. Dan yang ketiga sih tetap gitu, maksud aku tindakan orang tua itu harus bijak. Jangan misalnya begini, anak sebagai korban, ntar dulu bawa anaknya, kalau menurut saya, karena itu akan menimbulkan rasa traumatik tersendiri untuk anak. Apalagi kalau misalnya kita mau buat laporan gitu kan, mereka melihat baju-baju seragam, sementara di pengadilan yang setahu saya nanti ntar boleh Bang Jawa iniin benerin, setahu saya itu nggak boleh pakai toga. Bahkan pengadilan anak itu dia punya ruangan khusus. Jadi akhirnya maksudnya supaya menekan sedikit rasa traumatik dia terhadap pengadilan itu sendiri. Begitu loh. Harusnya ya orang tua lebih bijak gitu. Jadi datang aja sendiri ngobrol. Kalau memang anaknya dibutuhkan baru anaknya dimunculkan. Tapi kalau tidak sih lebih baik sih enggak gitu. Ini tadi sempat disinggung juga sama Jawa ya, bahwa ketika proses persidangan yang berkaitan dengan anak justru malah dibuat seperti ya nggak terlalu serius gitu ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan yang tadi terkait pos-pos itu seperti apa ya. Kan kita juga tahu nih pos-pos ini pos-pos hukum yang memang disediakan oleh pemerintah di masyarakat yang membutuhkan ya. Dan juga maksudnya itu apakah hanya tidak mempunyai biaya segala macam, mungkin bisa dijelasin yang tadi seperti ini. Banyak kan nambahin. Nah, jadi benar sih kalau kata Kristi sendiri. Jadi kalau saya harus melihat dari kebijaksanaan dari orang tua, gitu. Karena kan kayak gini loh, kalau kita berbicara anak pelaku atau anak sebagai korban berkaitan dengan hukum, jadi kadang kita juga harus melihat. Saya tuh suka melihat tuh kayak gini. Kadang ada orang tua nih, waktu itu ada kasus pelecehan seksual. Jadi anak ini sebagai korban. Yang dimana karena mungkin ini dari sudut ibu. Ibu itu melihat secara langsung. Ini berdasarkan cerita dari ini ya, dari keluarga ya.
dia bilang saya tuh melihat dia itu ditidurin, dia itu dicium gitu. Nah, bukan sebagai orang tua, bukannya dia menegur pelaku ataupun menegur untuk hal itu tidak terjadi, dia malah kembali pulang dan dia malah menyuruh keluarga yang lain untuk ngajak anak itu pulang. Kalau anak itu pulang bukannya diberi ketenangan, saat itu anaknya malah menerima kayak dicubit. Kan kalau kayak gitu kan kita melihat kan bukan anaknya sebagai yang pelaku atau gimana, dia kan sebagai korban gitu. Nah tapi kan ini kan kalau kenapa saya selalu kalau berbicara soal hukum di anak itu saya selalu menyalahkan orang tua, karena yang di mana-mana anak itu belum bisa bertanggung jawab atas emosinya dia. Jadi dia hanya tahu bagaimana apa yang dia mau, bukan apa yang dibutuhkan. Sementara kan orang tua kan harus melihat tuh apa sih yang dibutuhkan sama anak ini. Gitu loh. Jadi kita harus melihatnya. Kalau sebagai pelaku, terus kembalikan lagi ke orang tuanya. Misalkan kayak contoh kasus narkoba lah. Jadi kalau anak sebagai penyalahguna atau korban penyalahguna, nah dari orang tua sendiri tuh untuk melapor tuh kayak dianggap itu suatu aib buat keluarga kayak gitu. Ya tadi Iya. bilang ketika tersangkut pasal hukum jadi malu malah. Iya. Tapi harusnya malah maju, tapi jangan dulu libatkan anak. Betul. Nah jadi kalau bicara kita masalah malu itu tadi Bang Eki, maksud saya gini sih Bang Eki, datang boleh cerita itu kalau dia malu, kalau untuk pas hukum kan kasarannya ngomong kan itu kan orang lain. Ya intinya jangan sampai kita tuh bercerita sama orang yang salah, datang ke tempat yang salah, intinya gitu. Betul. Jangan sampai kita datang sebagai orang tua tuh datang ke tempat yang salah, bukannya kita dapat saran yang baik, advice yang baik, malah cara nggak langsung malah merusak si anak ini. Jadi katanya, oh itu anak udah ini loh, kita kan nggak bisa bicara itu. Kalau kita berbicara itu seperti yang saya bilang tadi, si anak ini mau dia korban ataupun pelaku, dia itu nggak bisa, dia itu belum bisa dikatakan bertanggung jawab atas emosinya dia. Yang bertanggung jawab atas emosinya dia yaitu selain dari lingkungan, ya salah satunya orang tua. Maka dari itu kenapa saya harus menyalahkan? Saya selalu menyalahkan orang tua. Kalau saya pribadi. Dan kalau kita berbicara bantuan hukum tadi, ya selain buat yang membutuhkan, selain masalah pidana, masalah perdata pun juga ada, di pengadilan, di luar pengadilan. Jadi masyarakat dari segala macam itu boleh datang ke konsultasi atau cuma sekedar nanya-nanya. Kalau buat masyarakat yang terkendala ekonomi ya, Betul. terkendala ekonomi, tapi dia sangat butuh bantuan hukum, gak usah takut sebenarnya. Nggak punya duit atau datang aja pos vakum ya, pasti dilayani. Pasti Karena dilayani. kita punya hak juga. Ya, Mau balik lagi yang tadi bagaimanapun, dulu ya. betul. Kita masih punya hak. Jadi kayaknya itu yang dibahas kemarin itu di Iya. di webinar kemarin ya. Betul. Anak yang kemarin itu diposting nggak sih kemarin? Posting Ada tuh. di posting. Posting ya, yang kemarin ketinggalan webinarnya Ikatan Pemuda RJ, boleh dilihat di mana? Di RJ Aile. Berikutnya RJ Aile, Instagramnya Instagramnya keluarga RJ. Boleh dilihat di situ atau ya kan di Bang Eki Foundation. Oh iya. Lihat di sini lokal dulu ya. Arah. Gila, menarik. Ini sebelum kita mengakhiri nih ya, kita ada yang dari tadi saya kepikiran nih. Kalau bicara anak nih selalu bicara spesial. Ada satu kata, maksudnya bahasa hukum gimana? Lex spesial itu sebenarnya apa sih? Kalau bicara lebih detailnya, maksudnya bicara awamnya gitu. Khusus. Oh, Like khusus. spesial itu khusus. Jadi memang itu lebih banyak diterapkan anak ya, atau gimana? Enggak juga sih sebenarnya. Like spesial itu, jadi kalau kita di hukum itu kan ada dua.
Ada pidana umum, ada pidana khusus. Nah, anak itu masuk ke dalam pidana khusus, makanya dibilanglah lex specialis. Gitu, tapi tanpa melupakan pidana umumnya. Begitu. Tapi khusus untuk anak itu tidak nggak akan mungkin masuk ke KUHP dan KUHAP. Tapi anak itu, makanya saya bilang spesial itu karena dia punya undang-undang perlindungannya, tapi dia juga punya undang-undang sistem peradilannya. Itu yang spesialnya dari anak. Begitu. Jadi semua harus mengacu di situ. Jadi sebenarnya saya tanya itu tuh biar juga langsung dijelaskan oleh pakarnya. Karena ini maksudnya dia juga masyarakat di luar sana nih, dari banyak keluhan yang saya terima untuk Padang panjang ya, maksudnya saya baca panjang nih kayak pidato presiden gitu panjang. Intinya dia sebenarnya dia mau nanya kalau anak saya begini gimana gitu ya. Tapi gini dia membandingkan ini gitu. Jadi bahwa buat masyarakat nih, tadi Kristi juga sudah menjelaskan bahwa ada hal-hal yang spesial untuk anak ketika dia berkaitan dengan hukum ya, gitu ya. Menarik. Ini jadi maksudnya buat catatan juga nih. Betul. Jadi ketika dia menghadapi sesuatu, bahwa ini ada hal yang memang nggak bisa disamakan. Betul. Anak dengan dewasa. Betul. Itu baik dalam hal apapun ya. Dan terutama dalam hal hukum, di mata hukum. Menarik. Sama Kalau kita bicara anak ini menarik banget sih. iya, menarik. Sama ini sih. Lupa lagi. Saking dari tadi bahas anak, jadi ingat anak-anak didik di sana. Teman-teman saya. Itu ya, pokoknya seperti itu ya. Kita dari tadi juga sudah mulai membahas, kita juga dari pembahasan hari ini kita mendapat beberapa poin bahwa KPI masyarakat tidak bisa juga langsung menyalahkan KPI. Betul, sepakat. Bahwa ya ternyata memang wewenang KPI hanya sebatas itu. Jadi kalau selama ini masyarakat ada yang mau berharap banyak dari KPI dan segala macam ternyata kecewa, ya bisa KPI-nya. Betul. Ya, gitu. Kalau mau ikut mendukung KPI biar dia lebih punya wewenang lebih seperti itu. Tapi gitu sih Kalau ini boleh nggak sih ini bicara balik kata budaya ini. Kan tadi di dalamnya ada cara dokter, apalagi aktivis, terus pasti yang entrepreneur. ya. Kalau misalnya masyarakat ingin curhat boleh? Oh boleh dong. Kita terbuka kok 24 jam. Itu dia makanya kita bukan organisasi tapi kita lebih ke study club. Artinya kita belajar yuk bareng. Gitu. Nih, masyarakat yang apa ya, gagap hukum, gagap apapun itu, mungkin juga terkait kesehatan atau apa, mampir Iya. di kata pemuda RJ. Nanti saya taruh di deskripsi dah link Boleh. Instagramnya, link YouTube-nya. Siap. Instagramnya apa tadi? Instagram keluarga RJ. Nggak tahu Instagram yang Jawa. Oh, SCG-an. Itu ya aja, tapi nggak saya taruh di sini. Gitu. Oke, mungkin ada kalimat pamungkas dari masing-masing kakak-kakak ini terkait anak saat ini. Sebelum kita menutup nih ya, mungkin dari Kak Kristi dulu. Ada kalimat apa? Kalau dari aku sih mewakili RJ ya. Kita jangan cuma teriak masalah pemerintah yang lagi begini, masalah kesehatan yang lagi begini, masalah isu-isu yang lagi hot gitu. Tapi ayo dong gitu, kita mulai berbicara masalah anak, mulai kembalikan lagi dunia anak yang hilang. Karena nggak bisa dipungkirin, anak itu penggantinya kita ketika kita sudah tua. Yang kita lihat adalah anak-anak kita gitu. Itu gambarannya anak itu sekarang miris gitu. Jadi saya minta gitu buat semua yang nonton di sini gitu, buat Bang Eki juga gitu, minta tolong gitu suarain masalah anak gitu kan. Karena anak ini jarang banget disuarain. Kalau bukan kita siapa lagi?
Gitu. Kalau kita siapa lagi mungkin ibu dokter. Kalau dari aku dari segi kesehatannya ya, sekali lagi dari segi kesehatannya dari mulai pendidikan, dari mulai kesehatan, lalu dari dari ranah hukum juga, kita harus lebih perhatikan perhatikan anak dengan baik gitu, karena kan benar yang kata sendiri bilang, dia tuh adalah penerus kita nantinya gitu. Kalau misalnya dia sekarang bermasalah, gimana nanti dia sudah besar, gimana nanti dia bisa memimpin keluarga atau memimpin negara ini dengan baik dan benar, kalau misalnya dari kecilnya aja sudah tidak bisa gitu. Jadi balik lagi, kalau bukan kita siapa lagi? Ini jadi tagline ya. Ini kita lihat nih kalimat pamungkas dari Om Jawa. Apakah dia akan mengucapkan kalimat pamungkas yang sama? Dari saya sendiri, kalau saya sendiri kan dari anak hukum ya, anak hukum. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa anak-anak tuh nakal, mau nakal senakal itu nggak apa-apa, karena kan itu sudah bagian dari tumbuh kembang anak. Tetapi dari orang tua, pemerintah sendiri itu harus mengedepankan dampak, salah satunya hak tentang pendidikannya dia. Kalau dia nakal dan dia pintar, terus kenapa? Ini nggak apa-apa. Jadi untuk supaya di masa depan dia tuh punya cerita kenakalan dia juga aja. Tapi selama dia pintar, dia bisa membangun ini, dia udah lanjut. Oke, kita tutup. Terima kasih banyak Terima kasih Bang Ikatan Eki. Pemuda RJ ya, semoga terus kembang. Dan menurut informasi nih, Ikatan Pemuda RJ ini bakal bahas hal yang lebih besar lagi. Hal yang lebih besar lagi yang terkait negara ini dan isu yang lagi rame di negara ini. Nah, Semuanya itu, bahkan yang lebih hot lagi. Makanya terus ikutin Ikatan Pemuda RJ. Juga nggak usah ragu-ragu untuk webinarnya ya, karena betul. dengar-dengar sering ngadain webinar ya. Gratis. Kita feel free to join. Pokoknya kalau nanti video ini sudah diupload, langsung buru-buru cek deskripsi, jadi biar bisa ngikutin kegiatannya Ikatan Betul. Pemuda RJ. Oke, semangat terus semua. Semoga apa yang kita lakukan selalu menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Selamat malam. Oke, terima kasih semua.